Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 25 Juni 2024. Bacaan Ekaristi yang kita jadikan titik permenungan diambil dari kitab kedua Raja-Raja bab 19 ayat 9b sampai 11 dan ayat 14 ayat 21 dan seterusnya. Dalam bacaan ini dikisahkan bagaimana Raja Yehuda, Hizkia, dikepung oleh Raja Asyur. Dan kita tahu Asyur adalah kerajaan besar yang menaklukkan banyak bangsa. Bahkan Asyur dengan kesombongannya mengatakan Hizkia dan Yehuda tidak akan lepas dari kejarannya, penjarahannya. Namun Hizkia tetap mempercayakan dirinya kepada Yahweh. Ia pergi ke bait Allah dan berkeluh kesah kepada Yahweh. Lewat Nabi Yesaya, Allah berfirman kepada Hizkia bahwa Allah akan menjaga Yerusalem dan Hizkia. Asyur tidak akan masuk ke Yerusalem, tidak akan melemparkan panah, tidak akan menyakiti Hizkia. Maka Allah lewat malaikatnya pada malam hari membunuh ribuan pasukan Raja Asyur. Dan akhirnya Asyur kembali dan tinggal di kota Niniwe. Dari bacaan Injil, banyak nasihat kepada kita dari Yesus Kristus. Kita jangan memberikan barang kudus kepada anjing atau mutiara kepada babi. Mereka akan menginjak-injak dan menyerang. Apapun yang kamu kehendaki diperbuat orang kepadamu, perbuatlah demikian. Dan juga ajakan Yesus untuk lewat pintu yang sempit menuju kepada kehidupan, dan jangan lewat pintu yang lebar dan mudah menuju kepada kebinasaan. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, bisa dibayangkan bagaimana perasaan Hizkia ketika mengerti kota Yerusalem, pusat pemerintahan, dikepung oleh Raja Asyur. Asyur terkenal sebagai kerajaan besar yang menaklukkan kerajaan-kerajaan lain. Boleh dinantikan bahwa Yerusalem akan jatuh ke tangan Asyur. Bagaimana sikap Hizkia? Ia tetap percaya kepada Yahweh, maka ia mengandalkan Dia di atas segala-galanya. Meskipun keadaan terjepit, Hizkia tetap mengandalkan Yahweh dengan masuk bait Allah dan mengeluarkan keluh kesahnya. Dan lewat Yesaya, Allah mendengarkan doa.
Orang yang mempercayakan hidup kepada Yahweh akan mendapatkan jawabannya, akan mendapatkan apa yang diharapkannya. Musuh dipukul dan Yehuda serta kota Yerusalem menjadi aman dan selamat karena Hizkia Raja Yehuda mengandalkan Yahweh di atas segala-galanya. Namun saudara-saudaraku terkasih, mengandalkan Allah tidak mudah karena banyak tantangan, banyak iming-iming, banyak bujukan yang menggiurkan kita. Ibaratnya kita dihadapkan pada dua pilihan: mengandalkan Yahweh dengan segala perjuangan tantangannya, seperti orang masuk lewat pintu yang sempit, namun akhirnya ada sukacita. Yang kedua, dengan banyak pilihan, banyak tawaran, banyak iming-iming dari dunia dan mudah masuknya, itu ibarat lewat pintu yang besar dan lebar, tapi menuju kepada kebinasaan. Seperti Hizkia memilih yang terbaik, yakni menyerahkan semuanya kepada Yahweh, maka ia mendapatkan keselamatan. Bagaimana dengan kita berhadapan dengan tantangan, kesulitan? Apakah kita seperti Hizkia tetap mengandalkan Allah meskipun banyak tantangan dengan lewat pintu yang sempit dan sesak? Ataukah kita lewat pintu yang lebar dan luas menuju kepada kebinasaan? Mari kita sadari, untuk mencapai kehidupan dan keselamatan perlu usaha, perlu kekuatan, perlu kesetiaan. Karena lewat pintu yang sempit, meninggalkan ego-ego kita, kesenangan pribadi, hawa nafsu, dan kedagingan. Dengan cara itu, kita akan kita sampai kepada kehidupan lewat pintu yang sempit dan sesak, namun menuju kepada kehidupan. Maka untuk titik pertanyaan, saya mengajukan demikian. Di hadapan kita ditawarkan dua pilihan: pintu yang lebar dan luas, dan pintu yang sempit serta sesak. Mana yang selama ini aku jalani? Kalau kita berpegang pada kehidupan dunia, kebanyakan orang lewat pintu yang luas dan lebar, tetapi menuju kepada kebinasaan. Sedangkan pintu yang sempit mengandung resiko, penuh perjuangan, harus menghadapi tantangan, kesetiaan untuk melaksanakan kehendak Allah dengan segala konsekuensinya. Tetapi bila kita setia, kita akan sampai kepada kehidupan kekal yang dijanjikan oleh Allah. Semoga kita mampu untuk memilih dan lewat pintu yang sempit dan sesak dengan segala perjuangannya, namun akhirnya akan sampai kepada keselamatan dan kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang memberikan peringatan kepada kami
dan bagaimana seharusnya kami memilih. Dicontohkan oleh Hizkia, kami kau ajak untuk tetap mengandalkan Allah, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya, agar akhirnya ibarat lewat pintu yang sempit dan sesak dengan banyak perjuangan, kami sampai kepada kehidupan yang Engkau janjikan. Maka kuatkan kami, bantu kami, agar kami tetap memilih yang menyelamatkan. Semoga iman umat-Mu yang lemah, yang kadang jatuh, yang kadang mandek, Engkau bantu untuk bangun kembali, agar akhirnya iman kami mendalam dan memilih yang terbaik, mengandalkan Engkau di atas segala-galanya. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan hidup Engkau bantu mengurai, dan yang kesulitan ekonomi Engkau bantu usahanya agar berhasil. Semoga dengan campur tangan-Mu, umat-Mu mengalami kasih setia-Mu dan imannya semakin mendalam. Semoga Engkau juga melimpahkan berkat kepada mereka, agar mereka tetap terjaga. Terima kasih untuk semua usaha dalam pelayanan gereja, dengan caranya masing-masing, dengan doa-doa, dengan keikhlasan tenaga dan karya-karya gereja, dan juga dengan dana yang sungguh membantu pelayanan gereja di tengah-tengah masyarakat. Kita ikuti kegiatan yang di gereja Katolik Asyik, Kultur Katekis, kelompok meditasi Kristiani, kerabat MSF, Legio, Karismatik, Pumas, dan masih banyak lagi kegiatan yang sungguh mewarnai hidup gereja kita. Untuk itu, diucapkan terima kasih atas partisipasi panjenengan. UMK saya undang besok Jumat untuk puji-pujian dan kumpul bareng, agar kami setia lewat pintu yang sempit. Maka turunkanlah berkat-Mu atas kami, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.